Kita hidup di dalam hidup kita yang sementara di dunia ini, kita diberi amanah, yaitu bekerja. Pensiun pun boleh, tapi tidak boleh berhenti berfungsi dan berbuah. Kita semua harus menemukan sebuah kesibukan, karena dalam kesibukan itu Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya. Hidup gak boleh pasif. Pasif itu musuh terbesar kita. Bahkan musuh terbesar bukan setan. Karena kalau setan mengganggu kita, kita biasanya aktif berdoa. Tapi rasa nyaman, rasa puas, atau bahkan kecewa dan putus asa, apapun yang menonaktifkan Anda, tolak itu dengan iman. Kerja itu dari Allah. Jangan kita mengeluh kerja kita berat. Semua pekerjaan pasti berat. Kecuali kalau kerjaan kita, ya gitu-gitu aja. Kalau kita mau maju, pasti banyak tantangan. Shalom sahabat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan bara bahaya. Di awal video kita sudah melihat, yaitu ada cuplikan khotbah dari Pendeta Philip Mantova atau Pastor Philip Mantova. Misalkan tadi melihat cuplikannya dengan baik, kita bisa belajar bahwa lewat cuplikan, lewat firman yang disampaikan oleh Pastor Philip Mantova itu, kita belajar di situ bahwa kita tuh jangan berhenti berbuah. Kita jangan berhenti berfungsi sampai kita tua. Bukan artinya kita tidak boleh berhenti bekerja untuk pensiun. Tetapi di sini kita tidak boleh berhenti untuk menghasilkan. Sekali lagi, tidak boleh berhenti untuk berbuah. Jadi, dengan kata lain, jangan pernah berhenti menghasilkan uang. Karena apa? Ini untuk kesejahteraan juga ya, untuk kesejahteraan siapa? Untuk kesejahteraan kita sendiri, untuk kesejahteraan keluarga, untuk kesejahteraan anak, untuk kesejahteraan orang-orang yang kita bisa berkati tentunya. Bukan artinya kita harus bekerja terus sampai tua, kita bisa pensiun, tapi setidaknya kita bisa melakukan sesuatu yang lain. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pastor Philip Mantova, katanya bahwa kita itu harus berproduktif. Oke, jadi pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah jangan berhenti menghasilkan uang. Walaupun kita sudah tua nanti ya. Nah, sahabat Terang Kemuliaan, ini adalah video ke-7. Ini adalah episode terakhir dari ilmu belajar keuangan berdasarkan Alkitab. Nah, ada 3 hal lagi yang harus kita pelajari. Jadi yang pertama tadi adalah jangan berhenti menghasilkan uang sampai kita tua. Bukan artinya kita harus bekerja terus sampai tua, tapi jangan berhenti berproduktif. Untuk kesejahteraan kita, untuk kesejahteraan keluarga, anak-anak, dan juga orang-orang yang kita cintai tentunya. Kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari adalah tentang berkomunitas ya. Bagaimana kita membangun komunitas dengan orang-orang yang tentunya lebih berhasil dari kita. Atau orang-orang yang mempunyai jenis pekerjaan yang sama dengan kita. Jadi kalau misalkan contoh ya, kita tuh berbisnis. Kita berbisnis di bidang kopi misalkan. Nah, bergaullah dengan orang-orang yang tentunya memiliki bidang yang sama, memiliki passion yang sama. Jadi kalau misalkan kalian berbisnis di bidang kopi, jadi bergaul dengan orang-orang yang tentunya mereka juga bergaul di bidang kopi. Dan bahkan mereka lebih pintar di bidang tersebut. Akibatnya apa? Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang lebih pintar, orang-orang yang memiliki passion yang sama, orang-orang yang memiliki minat yang sama, itu akan menjadi nilai positif untuk kita menjadi apa ya? Membuat kita bertumbuh, membuat kita berkembang tentunya dalam profesi kita. Jadi bangunlah suatu komunitas. Jadi dalam hal ini tentang prinsip keuangan ya. Karena dengan kita bergaul dengan orang-orang yang lebih berhasil tentunya secara keuangan tentunya, itu akan memacu kita untuk membuat keuangan kita lebih baik lagi karena kita belajar juga banyak dari mereka semua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita bagaimana membuat rencana keuangan sesuai yang telah Alkitab sampaikan, yang coba kita baca bersama-sama di Amsal 21 ayat 5 ya. Amsal 21 ayat 5. Amsal 21 ayat 5 akan saya bacakan untuk kalian semua. Di sini berbunyi seperti ini. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Sekali lagi ya. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi di sini pentingnya membuat rencana keuangan ya. Pentingnya membuat rencana keuangan. Rencana keuangan itu tidak hanya untuk masa depan saja, tapi juga untuk masa kini. Untuk masa kini kita memilah-milah, kita memisahkan apa yang harus didahulukan, dan juga kita memilah-milah antara rencana-rencana yang akan kita wujudkan di hari ini, di minggu ini, tahun ini, bahkan tahun depan. Gitu ya. Dan kita sudah bahas sebelumnya sih di video yang sebelumnya ya. Dan kemudian yang terakhir, kita baca lagi di Amsal 27 ayat 12. Amsal 27 ayat 12.
Sekarang saya bacakan untuk kalian semua di Amsal 27 ayat 12 yang berbunyi seperti ini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ini kalau misalkan kita kaitkan dengan masalah keuangan. Pada video-video sebelumnya kita pernah belajar tentang investasi ya, dimana kita membagi investasi kita kepada beberapa instrumen keuangan tentunya. Berdasarkan Amsal 27 ayat 12, jadi kalau misalkan kita kaitkan kepada keuangan, dengan bertambah umurnya usia, maka kita harus mengurangi resiko keseimbangan ya. Kita harus mengurangi resiko seimbang dengan bertambahnya usia. Jadi kalau misalkan kita semakin tua, umur kita sudah mencapai 60-an, jadi lebih baik kita menyimpan di tempat atau berinvestasi atau menabung di tempat yang resikonya kecil. Jadi nggak beresiko besar gitu ya. Contohnya di mana? Contohnya di tabungan biasa, di deposito atau di emas. Jadi kita pilih resiko-resiko yang minim. Jadi dengan bertambahnya usia, kita harus betul-betul bisa mengurangi resiko di mana kita menabung atau berinvestasi. Jadi jangan kalau misalkan kita udah umurnya 60 gitu ya, tapi kita taruhnya di saham, kita taruhnya di kripto seperti itu ya. Sahabat Terang Kemuliaan, jadi di video kali ini kita sudah belajar 4 hal dan ini adalah video terakhir dari ilmu belajar keuangan berdasarkan Alkitab ya. Jadi 4 tadi, yang pertama adalah kita jangan berhenti menghasilkan uang atau kita jangan berhenti berproduksi, kita jangan berhenti menghasilkan buah. Bukan artinya kita harus bekerja sampai tua, tapi kita harus melakukan sesuatu yang aktif, yang memberikan dampak positif tentunya untuk kesejahteraan keluarga, untuk diri kita, keluarga kita, dan juga orang-orang sekitar kita yang kita cintai tentunya. Dan yang kedua adalah untuk membangun komunitas. Membangun komunitas dengan orang-orang yang tentunya lebih pintar dari kita, yang memiliki minat dan passion yang sama. Sehingga kita bisa belajar dan kita bisa bertumbuh, mengembangkan diri kita sesuai dengan bidang yang tepat yang kita geluti tentunya. Yang ketiga adalah membuat rencana keuangan yang baik tentunya untuk masa sekarang dan masa depan. Dan yang terakhir, kurangi risiko seimbang dengan bertambahnya usia tentunya. Nah sahabat Terang Kemuliaan, kiranya apa yang telah saya sharingkan dari video pertama, video kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ini ketujuh video terakhir kiranya bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam keuangan, di mana kita belajar ilmu keuangan ini berdasarkan Alkitab. Jadi semua ilmu yang kita sharingkan ini kita ambil dari Alkitab. Sahabat Terang Kemuliaan, kalau misalkan kalian belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung cek di playlistnya Terang Kemuliaan. Kalian lari ke channel Terang Kemuliaan, kemudian cek di playlistnya, kalian cari belajar keuangan berdasarkan Alkitab. Di situ ada ya video 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai ini 7 yang terakhir. Jadi sudah selesai episode tentang belajar keuangan di kali ini. Dan jangan lupa kita juga punya khotbah-khotbah audio yang bisa didengarkan setiap harinya, pagi hari atau malam hari, menemani kalian yang kiranya bisa membangun keimanan kita lebih dalam lagi, memotivasi kita dalam kehidupan kita tentunya. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih untuk kalian semua yang telah bergabung menjadi member. Kiranya Tuhan memberkati kalian tentunya berlimpah-limpah. Dan buat kalian yang mau gabung menjadi member untuk mendukung pelayanan dari channel Terang Kemuliaan ini, kalian bisa join membernya. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan kiranya video-video tentang ilmu belajar keuangan berdasarkan Alkitab ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.